Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes. Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah seperti yang kita tahu nih kondisi market kita ini kan lagi digebukin nih sama US ya kan, sama Trump. Tidak kuat, tunggu. Nah, tapi ternyata nih bosku, di tengah digebukinnya kita nih sama Trump, ternyata pemerintah masih kasih lagi nih kita surat berharga buat menyelamatkan para investor nih, terutama kita nih investor retail. Demi Neptunus, aku butuh ide, SpongeBob. Tuhan Krep, aku punya ide. Nah, kira-kira nih surat berharga apa sih yang baru aja keluar nih? Nah, untuk membahasnya saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Pak Niko nih. Nah, apa kabar Pak Niko? Kabar baik ya, Jack. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Pak. Spesial pakai telur nih ya. Wah, spesial banget Plus nih. cornet. Plus cornet, betul. Lu bisa aja. Oke, nah, bosku, jangan kemana-mana supaya dapat infonya. Tetap stay tune di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke, Pak Niko. Yap. Nah, sebelum kita bahas surat berharganya nih, Pak. Cuman kan kita harus tahu dulu nih, keadaan kita sekarang gimana sih, Pak? Karena kalau dari yang saya dengar kayaknya pasar obligasi juga lagi terkena dampak dari US. Terus pasar saham juga kan sebenarnya mungkin Indonesia lagi bagus, tapi transaksinya di satu saham doang semuanya kecelakaan gitu kan. Emang Prajogo Pangas tuh nih membawa Luar pengaruh biasa ya. luar biasa nih kan. Cuman saya Papi pengen tahu PP juga. ya. Iya, betul, Pak PP itu wah. What you want, I'm gonna get it. Your mother. Sombong amat. Baik ya, jadi so far memang kalau kita lihat dunia lagi penuh dengan gonjang-ganjing aja Iya, kan betul. begitu ya. Apalagi pun kalau kita lihat kemarin itu pada akhirnya tanggal 9 Juli memang sebetulnya deadline-nya 9 Juli Iya. diundur jadi 1 Agustus. Wah. Tapi goncangannya tetap berasa aja kan begitu. Iya. Akhirnya dia banyak mengirimkan surat cinta Donald Trump itu kan gitu, ke berbagai negara termasuk Indonesia yang Iya. pada akhirnya harus kena 32% Iya, lagi, lagi. kan begitu. Habis itu aja kita lihat muncul pertanyaannya, kita bisa apa sekarang kan Nah, begitu. betul. Nah, satu, kita harus lihat dulu the Fed lah ya, karena kalau kita bicara obligasi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak pakai the Fed. The Fed kalau kita lihat kemarin risalah hatinya kan gitu ya, risalah meetingnya Iya. gitu. Teman pada akhirnya ada 19 pejabat. 10 diantaranya mengatakan bahwa The Fed akan pangkas tingkat suku bunga sebanyak 2 kali. Iya. 7 diantaranya mengatakan nggak akan turun sama sekali. Waduh. 2 diantaranya mengatakan akan turun sebanyak 1 kali. Kan Iya, begitu oke. aja. Jadi, dan kapan sih waktu yang tepat? Ada 2 kemungkinannya, di bulan September dan di bulan Desember. Itu iya. kalau 2 kali kali. aja. Bagaimana kalau cuma 1 kali? Kemungkinannya hanya ada di bulan September. Iya. Biasanya seperti itu. Hey, that's pretty good. Nah, lantas bagaimana Pak dengan situasi dan kondisi ekonomi US itu sendiri? Sejauh ini kalau kita lihat dampak dari kebijakan tarif itu belum begitu kelihatan aja, tapi iya. sudah ada tanda-tandanya. Satu, CPI-nya mengalami kenaikan. Kedua, cuman agak sedikit berita yang sebetulnya baik dan tidak baik aja. Apa itu? Level pengangguran. Kemarin itu sempat mengalami yang namanya kenaikan dari 4,1 menjadi 4,3, meskipun kemarin akhirnya turun lagi menjadi 4,2. Tapi ketenaga kerjaan secara umum itu sekarang mulai melambat. Saya mau keluban apes mulu. Nah, ini sebetulnya kalau kita perhatikan bisa kasih potensi yang lebih besar bagi The Fed untuk memangkas tingkat suku bunganya sebanyak 2 kali apabila ketenaga kerjaan meningin lebih cepat. Tapi kalau ternyata baik-baik saja, mungkin pangkas 1 kali itu pun juga udah lebih dari cukup. Iya, betul. Kenapa? Karena akan kasih kita amunisi yang lebih besar untuk bisa dipangkas tingkat suku bunganya di kuartal 3 atau kuartal 4 nanti ya, khususnya dari sisi Bank Indonesia, dan kita lagi butuh itu. Please, please, please. Begitu
Jadi sampai dengan saat ini harapannya seperti itu. Lantas bagaimana dengan Bank Indonesia? Sejauh ini kalau kita lihat mereka masih akan menahan, apalagi kan tanggal 16 Juli BI juga melakukan meeting arisan kan gitu. Iya. Nah, so far kami lihat mereka masih akan sama di 5,5. Hal itu yang kalau kita perhatikan, tapi ada kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga 1 kali. Iya. Dan itu akan berhubungan dengan prospek SBR yang akan kita bahas hari ini. Oke. Gitu. Ini berarti sebenarnya tetap ya kalau kita lihat meskipun ini secara global tapi tetap aja sampai ke surat berharga retail punya Indonesia aja tuh pengaruh ya, Pak. Betul aja. Dan pun juga kalau kita lihat aja tadi kita udah bahas The Fed dan BI Rate, sahabat baik kalau gitu ya. Iya. Yang kedua, lalu yang ketiga, memang sampai dengan saat ini kalau Fed harga obligasi itu lagi hot-hotnya, lagi spicy. Kenapa? Lagi mahal-mahalnya. Kenapa? Nanti habis ini. Oke Pak, nah ternyata ini harga obligasi tadi kata Pak Niko udah kayak ayam McD ya? Spicy. Nah kira-kira spicy-nya ini kenapa nih? Baik aja. So far aja kalau kita lihat imbal hasil Sun yang 10 tahun saja kemarin itu kan memang berada di 7,2, 7,3 bahkan memang sempat mengalami penurunan hingga di bawah 7%, katakanlah di 6,8, di 6,9. Saat ini imbal hasil Sun yang 10 tahun bermain di 6,55 sampai dengan di 6,6%. Ini adalah salah satu level yang cukup rendah sebetulnya. Masalahnya Eja, ketika imbal hasil Sun yang 10 tahun berada di 6,55 sampai di 6%, pertanyaannya mau dibawa kemana lagi itu imbal hasil Sun yang 10 tahun. Saat ini kalau kita perhatikan harus ada yang namanya koreksi supaya imbal hasil Sun bisa terus mengalami namanya penurunan. Tapi apakah itu mungkin tatkala ketika kita tahu The Fed sendiri pun masih agak bimbang untuk menurunkan tingkat suku bunga, begitupun dengan BI Rate. Jadi secara jangka pendek kami masih merekomendasikan untuk dijual terlebih dahulu. Realisasikan keuntungannya apabila teman-teman sudah memiliki obligasi dan dapat dikatakan untung Eja, kan begitu. Ini yang membuat kita perhatikan harga obligasi ini lagi galau, naik tapi nggak bisa, turun tapi malu. Iya betul. Karena kalau kita lihat saat ini kan lagi panas lagi situasi dan kondisi mengenai kebijakan tarif, sehingga kalau kita lihat banyak pelaku pasar dan investor khususnya sedang mengalihkan aset keuangannya dari aset-aset yang berisiko seperti saham untuk masuk ke dalam pasar obligasi. Tapi beruntungnya kita di pekan lalu, pekan ini gitu ya, masih banyak saham-saham yang sumringah. Karena masih ada adanya IPO yang menarik yang sudah pernah dibahas oleh Arinda. Jadi kami pikir ini menjadi salah satu tetap daya tarik sehingga obligasinya pun juga mau nggak mau lagi maju-maju enggak. Maju mundur cantik kayak maju mundur cantik. Maju mundur maju cantik cantik. Oke, berarti meskipun semua orang lagi mau pindah ke obligasi nih Pak ya, ternyata malah pasar sahamnya juga cukup menarik aja sebetulnya. Gitu ya. Begitu. Cuman menariknya hanya di saham-saham tertentu aja Eja. Apalagi kan hari ini khususnya nih MSCI akan melakukan evaluasi dengan memasukkan saham-sahamnya Papi Prajogo Eja. Makanya ini PTLO, Cuan, Brand, itu to the moon semua. Ya. Jadi harapannya kita saham cukup menarik, tapi jangan lupa diversifikasi tingkat risiko terhadap obligasinya juga. Nah, itu aja. Nice. Nah, oke Pak. Karena setelah kita tahu kan ternyata harganya juga mau-mau tapi malu gitu ya, nggak bisa kemana-mana nih. Nah, kira-kira dari SBR ini jadinya sebenarnya menarik atau nggak sih Pak? Karena saya dengar kuponnya ini kan nggak segede yang terakhir nih. Betul, Eja, di tahun 2024 kemarin ya. Karena memang situasi dan kondisinya juga jelas berbeda. Kala itu kan tingkat suku bunga masih di 6,25. Kali ini tingkat suku bunga berada di 5,5. Makanya berbahagialah teman-teman para bosku yang sudah beli di tahun lalu. Sekarang saat manen yang baru beli nih. Hueve del cielo.
Apalagi kan pun juga seperti yang sudah kita sampaikan Eja, tingkat suku bunga turun, SBR itu beruntung, kan begitu. Pasti. Nah, kalau kita perhatikan memang tingkat suku bunga SBR pasti akan turun karena kan acuannya adalah tingkat suku bunga. Memang kalau kita bisa bandingkan dengan yang dulu tentu akan lebih baik yang dulu. Tapi di tengah situasi dan kondisi pasar saat ini yang ada dengan SBR 14 dengan jatuh tempo 2 tahun berada di 6,25%, itu kan jaraknya 75 basis dengan tingkat suku bunga. Itu masih cukup baik adanya. Apalagi asumsinya pemerintah adalah BI rate dipangkas lagi sekali lagi sebanyak 25 basis. Jadi spreadnya itu 100 basis point atau 1%. Yang kedua, untuk yang jatuh temponya 4 tahun bunganya ada di 6,35%, kan begitu, atau berjarak 85 basis saat ini. Jadi kalau kita pikir sebetulnya asumsi ini saat ini dibilang cukup menarik, tapi akan jauh lebih menarik tatkala di akhir tahun BI rate akan mengalami penurunan. Hey, Roman, Apalagi yang kedua nih Eja, kalau tadi kita sempat diskusi gitu ya, ini harga obligasi udah sangat mahal, lantas mau beli apa daripada menantikan yang mahal gitu ya, beli di pucuk tiba-tiba besok turun kan begitu, lebih baik belilah SBR kan begitu. Apalagi kalau kita bandingkan imbal hasil Sun yang 2 tahun aja berada di 5,96, dia bisa kasih di 6,25 secara bunga ya. Betul. Nah kan apalagi dia tidak bisa diperdagangkan. Lalu yang 4 tahun untuk imbal hasil yield yang konvensional aja berada di 6,12. Ini berada di 6,35. Jadi sebetulnya di tengah situasi dan kondisi harga obligasi lagi mahal, SBR muncul sebagai obligasi yang jauh lebih murah, jauh lebih menarik, anti goncangan. Betul. Kan begitu. Jadi nggak pusing harganya, dan menurut kita juga bunganya cengli ya Pak ya. Betul. Oh my God, beautiful, amazing. Ini yang Papa cari selama ini. Papa mau 3. Jadi kalau yang kita bahas Ori, Sukri, ada harapan harganya mengalami kenaikan ketika tingkat suku bunga turun. Kali ini nggak usah berapa-apa, nikmatin aja bunganya dari sana, karena harga obligasi pun juga lagi sedang tinggi-tingginya, kan begitu. Tinggal beli, duduk, nyantai, nikmatin hasil. Betul. Oke Pak Niko, sekarang pasti boski-boski nungguin nih. Tadi kan kita udah tahu kuponnya berapa. Sekarang netnya berapa nih? Karena kan kadang-kadang boski-boski ini suka malas ngitung ya. Maunya yang udah informasi jelas aja, instan-instan aja. Betul aja. Kita kasih informasinya nih Pak. Kira-kira netnya berapa Pak? Baik Eja, untuk yang 2 tahun netnya itu berada di 5,85 yang itu artinya sangat jauh kalau kita bandingkan dengan deposito bank buku 4 katakanlah begitu ya. Yang berada di 2-3%, apalagi pajaknya seperti yang udah kita bahas hanya berada di 20% kan gitu. Nah, kalau di obligasi pajaknya cuma 10%. Dan untuk yang 4 tahun berada di 5,94. Jadi kami pikir ini sangat menarik begitu saja. Meskipun memang spreadnya atau bunganya kita nggak bisa bandingkan dengan yang masa lalu. Masa lalu dia lalu. Betul ya. Udah ditinggalkan di sana aja ya, udah nggak usah dilihat-lihat. Aku yang sekarang bukanlah yang dulu, maafkan mantan aku tak mau. Jadi memang saat ini untuk situasi dan kondisi yang ada saat ini SBR dapat kita katakan menarik aja, apalagi dengan asumsi kuartal 3, 4 ketika BI rate itu dipangkas sebanyak 25 basis, ini akan membuat SBR kian semakin menarik. Oke, berarti bisa dibilang ya Bosku, ini benar-benar solusi untuk Bosku yang pengen kabur nih dari hiruk pikuk volatilitas pasar sekarang. Nih Bosku. Oke Bosku, jadi itu dia pembahasan soal SBR 014 ini. Ternyata SBR 014 ini bisa menjadi solusi yang baik nih untuk Bosku ya kan, yang mau kabur dan udah nggak tahan nih, kena mental sama volatilitas pasar ya. Apalagi Bosku-Bosku yang ikut IPO PMUI nih, itu kan anjlok ke bawah kan. Nah itu perbaiki mental di SBR 014 nih. Oke Bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Niko nih yang sudah membahas SBR 014 secara detail, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia.